Halo sahabat Kata Jasa, hari ini kita kedatangan dua mahasiswa yang baru saja telah usai menjalankan PPM di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selamat datang Rama dan Sela. Bagaimana kabarnya? Sehat Bante. Oke, ya. Jadi tidak terasa ya, 1 bulan sudah berlalu di mana kemarin sudah menjalankan PPM. Nah, pada kali ini kita hanya ingin mengetahui bagaimana kesan, pengalaman-pengalaman selama menjalankan PPM di Lombok. Pertama mungkin kita minta memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada para teman-teman yang ada di podcast ini. Perkenalkan, nama saya Ramadata, asal Lampung. Di sini saya semester 6. Oke, baik, perkenalkan nama saya Sela Farwati, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Ketara Jasa. Saya menempuh semester 6 juga sama dengan Mas Rama. Oke ya, berarti kemarin apa saja nih yang dikerjakan selama PPM? Kita mulai dari Rama dulu. Rama di mana PPM-nya? Di Lenek. Kalau Mbak Selanya? Saya di Buani Bante. Oke, bagaimana kesannya di Lenek seperti apa? Pertama datang sih untuk umatnya sih enak, maksudnya baik lah gitu. Kemudian untuk suasananya kurang lebih sama kayak di Lampung. Cuman lebih panas. Oh iya ya, karena di Lampung memang dekat pantai ya. Udah bangsa benar. Kalau Sela sendiri? Kalau di Buani ini dari cerita jujur ya Bante. Oke, kaget banget Bante. Kaget. Pertama kan mungkin kita hidup katakan kita di Jawa ya. Di Jawa sinyal memenuhi sangat bagus ya. Ketika kita sampai di Buani jepret, waduh ternyata nggak ada jaringan sama sekali dan benar-benar kaget sih untuk dia. Dan jalannya memang jalan sorga sih ya, sorgati. Jalan surga. Ya sorgati ya, jadi rusak sekali. Benar-benar. Nah tentunya pengalaman yang Anda rasakan atau Anda dapatkan di sana tentu berbeda ya di tempat yang lain. Nah, apa sih yang menjadi cara kalian mudah untuk beradaptasi dengan umat di sana atau bahkan dengan anak-anak muda di sana? Kalau dari Mbak Sela sendiri gimana? Kalau menurut saya sih sejalan aja sih Bante ya. Katakan kan perbedaan usia dari kami kan tidak terlalu jauh juga. Jadi kami untuk mengenal khususnya kan program kami lebih banyak setiap harinya kita ketemu sama anak-anak sekolah minggu, muda-mudi. Jadi tuh kayak kita kenalnya membaur lebih deket aja. Terutama tuh yang di Buani kan lebih suka mendekatkan diri kan. Jadi misal Bante ya, dari pagi mungkin mereka sekolah, tapi pulang sekolah itu dari jam 1-an udah langsung ke wihara. Jadi ketok-ketok pintu, kakak kami udah ini nyapu-nyapu bareng deh suaranya. Apalagi sekarang tren lato-lato kan. Dan siang itu tek-tek tuh udah sering banget. Terus kalau dari jam siang sampai sore itu jadi mereka di wihara. Terus pulang-pulang untuk mungkin sore aja. Terus kembali lagi ke wihara, kami melaksanakan program kami kan. Jadi otomatis kita mengenal satu sama lain kan lebih dekat. Benar. Lebih cepat gitu loh Bante. Dan memang kegiatannya lebih sering dijalankan pada malam hari ya? Iya Bante, karena mengingatkan mereka kalau siang kan sekolah kan. Dan tujuan sasaran kami kan diutamakan kepada muda-mudi dan anak-anak sana terlebih dahulu kan. Oh iya benar. Kalau di Lena sendiri gimana? Kurang lebih sama sih. Biar lebih akrab sama muda-mudi sana, sering kumpul bareng juga. Kumpul bareng. Tetapi kalau di Budawangsa sendiri anak-anaknya sedikit loh. Teman-teman yang dari Wirastadama, yang lain juga pada datang juga ikut dari ya. Kali Pucak juga ikut. Oh iya. Tapi pas kami kesana, awal datang kesana nih, muda-mudi itu nggak ada yang datang. Iya. Nah kurang lebih 1 mingguan kami di sana. Dulu muda-mudinya hampir semua banyak yang datang gitu. Berbaur. Iya, nggak cuma 1-2 anak, tapi hampir semua datang. Ya, jadi pendekatan ini memang perlu sekali ya untuk ketika selama berjalannya kegiatan PPM itu sendiri, bagaimana dengan umatnya, utamanya kan dari pengurus wihara, kemudian dari ibu-ibu wandaninya, itu bagaimana respon dan bagaimana Sela dan Rama sendiri juga mampu berbaur dengan mereka. Mungkin kalau dari kita khususnya kan waktu awal-awal kita di sana kan kita campur ya Rama ya, kita kan campur jadi satu. Oh gabung jadi satu itu ya. Jadi gabung jadi satu di Buani kan. Jadi kita itu kayak kan khususnya di awal itu kan kita perlu juga di acara pembukaan dan lain-lain kan Bante. Tapi kan sebelum acara pembukaan kan kita datang lebih awal kan di sana, mengingatkan waktu itu kita menghindari tahun baru kan macet-macetan. Benar. Nah waktu itu kalau nggak salah itu ada acara muja bareng ya. Muja Muja Melbau Rahayu kalau nggak salah.
namanya di sana itu kan masyarakatnya itu sebisa mungkin kayak kalau ada acara apapun itu ayo ikut kami, ini acaranya begini-begini, nanti begini-gini, nanti tinggal ikut aja. Nah, berhubung dari kami kan kebanyakan kan untuk pakaian kain atau apa udeng kan kami Terbatas, nggak iya. bawa kan, jadi mereka itu nanti kami mereka. pinjamkan, nanti adik-adiknya Oh. ikut aja langsung, nanti acaranya gini, jadi dari hal-hal sepele seperti itu tuh kita merasa bahwa oh ya kedatangan kami tuh Diterima. dengan baik, dan kami juga seneng aja ngikutin adat-adat di sana itu ya berbaurnya itu lebih cepat gitu Bante kalau mengikuti hal-hal Iya. seperti itu. Dalam kegiatan sosial memang Mm-mm. pendekatan emosional kita lebih cepat ya. Mm-mm. Rama juga ikut saat itu Ikut bergabung ya. Nah, jadi semacam kalau di Lombok itu ya, kalau di Jawa bisa dikatakan itu pundiannya. Iya. Nah, jadi pundian. ada upacara budaya, tradisi, ada persembahan-persembahan yang diberikan. Ya memang itu kedekatan secara emosional lebih mudah sih ya. Nah, biasanya kan pasti ada nih hambatan-hambatan yang kadang-kala merasa, aduh, kok budaya kita nih berbeda nih dengan di Lombok, apalagi misalnya Sheila dari Jawa, Rama dari Lampung. Nah, kadang untuk mengubah perspektif demikian, kira-kira gimana nih caranya agar ya kita mudah menyesuaikan diri. Ya seperti halnya kan mengarahkan diri dengan benar lah, itu berkah utama loh ya dalam Manggala Sutta. Itu gimana? Kan perbedaan budaya memang sangat sangat terlihat lah. Jadi saya tidak terlalu fanatik dengan kebudayaan saya sendiri dengan kebudayaan mereka. Jadi kalau mereka minta untuk memakai sarung misalnya, karena sering pakai sarung, kan. Saya pakai juga. Ya karena kita kalau puja bakti di wihara menggunakan sarung biasanya. Jadi ngikut-ngikut aja Bante. Khususnya kan kalau untuk masalah adat lebih ke ritual-ritual kan mungkin di Jawa dan Lombok kan mungkin perbedaan memang ada, tapi kan sejauh ini kan ketika kita mendatangi sebuah tanah orang lain yang khususnya berbeda kan otomatis kita juga yaitu adatnya mereka kita harus menghargai, dan ini juga adat saya, selagi itu tidak melenceng jauh atau hal-hal ke dalam hal buruk sih masih normal-normal aja sih Bante. Jadi kami mengikutinya suka-suka aja sih. Nah, mungkin ada terlihat signifikan sekali dari sebelum teman-teman pergi ke Lombok, utamanya PPM untuk menjelaskan tentang digital ya. Iya, digital ya dengan anak-anak di Buani dan di Lenek. Apa yang nampak terlihat sekali, yang awalnya mungkin mereka terlalu kaku saat editing misalnya, kemudian untuk menggunakan media ini sedikit kaku, sehingga begitu dengan adanya Anda, nah mereka terasa wah lebih mudah ya, ternyata media ini mengasihkan semacam. Gimana kesannya dari awal dan sesudahnya kalian melakukan hal itu? Mungkin kalau dari awal sih waktu kita pengenalan khususnya di Buani, mereka itu beberapa itu masih bingung. Oh iya ternyata ini cara mengoperasikan ini seperti ini. Terus cara ini ternyata kalau sejauh ini ternyata mereka sampai mungkin kalau di Jawa ya, udah dari SMP, SMA kan kita dikenalkan sama PowerPoint ya, PowerPoint, Word semua kenalin. Tapi ternyata di sana itu kurang untuk hal seperti itu. Dan setelah kita di salah satu program digital kami kan tidak hanya fokus pada kamu harus mengerti ini kan enggak Bante, kan searah kan ketika mereka ini loh ketika Anda mengenal jenjang lebih tinggi itu Anda dikenalin lagi sama ini pembuatan PowerPoint seperti ini dengan cara yang mudah seperti ini, cara yang lebih optimal seperti ini. Jadi mereka itu kayak yang awalnya taunya PowerPoint itu paling cuma gini ternyata bisa dimodel secara kayak kita menggunakan aplikasi Canva, terus juga Google Slide itu kan juga banyak kan Bante. Jadi mereka itu kayak tertarik gitu. Jadi di awal-awal itu mereka bahkan bikin kata-kata ucapan selamat semua ulang tahun itu langsung praktek, itu yang di saat itu seneng banget gitu. Jadi bahkan dari hal sepele seperti itu tuh mereka sedikit terbantu gitu loh Bante. Nah kalau di Lenas ini gimana? Kurang lebih anak-anaknya itu memang kurang sekali mengenal Canva atau pembuatan media-medianya ya. Terutama penggunaan HP sendiri kan mereka tahunya cuma buat sosial media gitu. Kebanyakan game ya. Bener, games. Jadi pas kami ke sana kita kasih program pembuatan poster itu masih sangat kaku sekali. Iya. Karena sebenarnya kan media ini bagi kalangan muda kan sangat relevan sekali. Bagaimana juga mereka membuat ucapan kemudian video-video singkat. Nah, tetapi setahu saya nih
Bu Ani itu kemungkinan ada sedikit kendala ya. Untuk sinyalnya gimana? Iya, bener Bante. Kendalanya tuh bener ada. Katakan di awal-awal kita program kita kan kebanyakan pengenalan dari digital media kan. Iya. Dari itu tuh di sana itu kalau nggak salah waktu itu kami datang itu masih hujan, sering hujan, iya. terus juga anginnya gede kan, otomatis walaupun ada wifi, mau sinyalnya sekenceng apapun di wifi kan tetap terganggu kan Yes. Bante. Jadi mau nggak mau ya kita sebagai salah satu kayak pembicaranya kan gantian kan di situ. Jadi yang pembicara dari Bu Ani itu kami rela itu biasanya kan program kami tuh acaranya kadang jam 7, kadang jam 6 kan. Kami biasanya itu jam 4 atau jam 5 itu udah pergi naik ke pondok kan, ke Pondok Bante Upa. Oh iya, Kan yang di sinyalnya kebun, kenceng kan benar-benar. di sana. Jadi otomatis kami ke sana. Kami olah-olah dulu programnya di sana, bisa nggak masuk nggak gitu. Jadi Oh. kami khususkan wifi itu. Benar-benar. Wifi itu satu itu di wihara ya khusus buat nonton ke proyektor aja Bante. Oh, jadi yang adminnya ini pindah ke Iya. kebun itu ya. Kalau di Budawangsa sendiri sebenarnya kita ada dapat bantuan dari Kominfo dari untuk wifi jaringannya. Apakah itu digunakan secara maksimal kemarin ketika Itu PPM di sana? tetap aja, tapi bisa dipakai, tapi tidak selancar yang diharapkan gitu. Iya, karena kan ada program pemerintah yang utamanya kan memberikan untuk internet gratis tempat ibadah. Nah, Budawangsa salah satu yang mendapatkan hal tersebut. Jadi kan saya rasa ketika Anda datang di sana bisa menggunakan itu secara maksimal. Nah, seperti yang saya lihat kemarin ya di beberapa sosial media dengan PPM Anda itu pendekatan dengan anak-anak, bahkan ada kegiatan-kegiatan event nih seperti jalan sehat kalau tidak salah ya. Iya, ada Nah, itu gimana kesan mereka? seneng banget gitu loh Seneng Bante. banget. Seneng, benar-benar Iya. seneng. Jadi waktu itu bahkan yang awalnya itu salah satu wihara yang ada di Biloan kalau nggak salah. Oh iya, Di Biloan itu emang kesalahan kami sih, kurang mendata ya waktu itu. Jadi tidak ada dari Biloan itu sebenarnya tidak ikut kan, tapi ikut. karena waktu itu kan harinya Minggu. Iya. Terus habis itu ada Samanera, ini yang di Biloan mau ikut nih gimana, boleh ajak aja biar rame gitu. Jadi kami tuh rame-rame, jadi dari ruang lingkup itu semua itu pergi kan Banti. Bahkan ada kayak yang dari Bu Ani itu mereka tuh rela bawa itu Banti, bawa apa? Sound system. Oh, Sound aduh. system jadi mereka Buat hiburannya. di jalan itu benar-benar Iya. seneng gitu Banti. Jadi kayak yang awalnya mungkin di sana itu kan untuk hal sekolah minggu, hal seperti itu kan kata Banti Upa sendiri kan kurang. Jarang-jarang sekali. Jarang-jarang sekali. Jadi mereka seneng sih Banti. Iya. Jadi kalau Anda sendiri melihat ya potensi anak muda di sana, bahkan kan tidak menutup kemungkinan kan salah satu tujuan adanya PPM di Lombok pun pasti untuk menjaring mahasiswa baru toh. Iya benar. Nah, kira-kira apa nih pendekatan yang Anda lakukan? Ayo, misalnya di Ketarajasa lo seperti ini, di Ketarajasa lo Anda bisa mendapat hal-hal seperti ini. Ada tidak? Misalnya dari Rama sendiri dengan teman-teman di Lene, kemudian Sheila sendiri dengan teman-teman di Bone. Dari Rama sendiri gimana? Bahkan di sana tuh sebelum ditawarin tuh memang ada yang sudah Oh. niat ke sini. Iya ya, Jadi dengan kami datang ke situ, menguatkan ya, jadi makin ya. menguatkan. Nah, memperjelas. Oh, ternyata gini mahasiswa dari sekolah tinggi gitu. Iya. Bener. Sama sih di Boni juga gitu Banti. Ada beberapa itu yang mereka itu emang sudah lulus SMA atau SMK gitu ya. Tapi mereka itu untuk daftar ke STAB saling nunggu temennya. Oh, Nanti iya, kami iya. bareng kalau dia udah lulus, nanti kami ke sini Bareng-bareng. bareng-bareng gitu. Oh. Ada beberapa yang ngikut begitu Banti. Bahkan Iya. waktu cerita-cerita gitu ya kan, kalau yang di Buan itu sering gitu begadang sampai malam gitu, kita cerita di SCAB itu begini, nanti acaranya gini, sekolahnya begini, ada, kalian jangan khawatir, program beasiswa ada kok di sana. Iya, kayak benar. begitu kan. Terus mereka itu juga seneng, oh iya begitu ya, tapi yang memang beberapa dari mereka emang ada udah niat kesini tuh ada Banti. Oh iya. Nah, jadi kalau saya pribadi ini kan selaku alumni juga dari Ketarajasa ya, Iya. seringkali saya menyampaikan bahwa Ketarajasa ini kita punya alumni nih. Jika nanti Anda sudah lulus, Anda akan siap kerja kok. Yang penting harus siap berani keluar dari Lombok gitu Iya ya. benar. Tapi saya rasa begitu dengan adanya Rama, Sheila, mungkin anak-anak di sana juga lebih tertarik. Oh, bahwasanya juga tidak harus program Samanera kan, Iya. tidak harus program Tasilani ya. Ternyata ada program reguler juga. Iya, Nah, ketika mereka bertanya hal demikian gimana penjelasannya? Gimana kalau nanti saya misalnya, aduh, saya ini kayaknya tidak mampu nih jadi Samanera, atau nanti saya juga kalau mau kuliah di sana nggak mampu nih jadi Tasilani, untuk biaya kos, biaya hidup di luar, nah, bisa disampaikan kan ya? Iya, Seperti apa nih? Tidak untuk kemungkinan pasti ada pertanyaan hal demikian ya? Iya ada pertanyaan begitu Bani, tapi tuh kayak mereka itu kadang gini ya,
kalau yang mau program reguler kebanyakan Iya. itu beberapa maunya program reguler ya. Iya. Jadi itu mereka bertanya itu kalau kos di sana sih berapa sih? Mm-mm. Nanti tarifnya berapa sih? Mereka pikir itu beberapa Mahal. dari mereka kehidupan di Jawa itu mahal. Benar. Bener mahal kan? Iya. Tapi ternyata kalau Tidak. kami jelasin tuh terus dia bilang begini, oh ternyata lebih mahal kos di daerah sini ya Benar. gitu, gini. Jadi mereka kayak lebih tertarik gitu Banti. Iya. Apalagi ternyata itu beberapa dari mereka itu ternyata memiliki kartu Indonesia Pintar. Oh ya, benar KIP ya. Kan sayang sekali kan kalau Bisa seandainya dimanfaatkan. tidak digunakan. Jadi mereka lebih kayak, oh ya ternyata di sana bisa ya Kak begini-begini. Oh bisa sekali. Misalnya saja mereka itu kadang bertanya, kalau seandainya kami ikut reguler, apakah kami juga wajib sih Kak ikut kayak program Pabaja. Pabaja, meditasi? Mereka juga bertanya dan kami juga jawab kalau itu sih memang wajib, Ada kewajiban diwajibkan, memang. diwajibkan, tapi tidak harus ketika kalian masuk harus langsung ikut Menetap Pabaja juga, gitu, iya. enggak, tapi tergantung pilihan kalian Benar. lagi gitu kan. Siapa tahu begitu Pak Baja malah merasa Nyaman. betah terus kan Iya tidak kan? jadi soal. Kan Benar. lebih oke. Iya. Gimana kalau Rama sendiri gimana? Di Lenner sendiri? Pasti anak-anak sana tuh kebanyakan memang pengen reguler. Iya. Ada yang Samanera juga ada kata saya. Nah, jadi memang saya sendiri kan sudah melihat nih teman-teman ada yang kuliah di Mataram juga. Ya, saya katakan juga kepada mereka biaya di Jawa itu lebih murah kok. Dari biaya kos-kosan, biaya Iya, benar. hidup itu lebih murah. Kendati pun kalau mereka juga tidak ikut di program Samanera atau Taslani, di saat mereka di luar pun saya rasa tidak berat-berat amat. Nah, tentu dari sini Sheila mungkin bisa lihat nih. Saya kan dulu pernah PPM-nya di tempatnya Sheila nih, Iya, ya kan? Nah, tetapi ada perbedaan kan? Kalau kami dulu membangun fisik ya, Kalau seperti kami- kita membuat plakat, Ya. jalan, jembatan. Nah, kalau di Lombok sendiri kan hanya bersifat tematik. Nah, dari situ mungkin apa ya? Sheila sendiri merasa lebih berkesan mana nih? Ya, Lebih. kalau dulu PPM jadi pahit itu apa seperti di Lombok? Kalau menurut saya pribadi ya Bati, Iya. kan kalau pembangunan itu lebih ke arah katakan yang ikut andil itu kan kemungkinan untuk Umum ya. umum kan. Lah. Tapi kalau untuk sekolah minggu kayak zaman Oh, saya iya, dulu sekolah minggu kan benar. belum bisa ya Bante, Iya. belum bisa ikut masak, kami ikut ngejor dan lain sebagainya nggak bisa ya. Jadi otomatis itu kalau yang pembangunan waktu untuk pembangunan itu lebih banyak ke arah ke masyarakat umum Iya, kan, lebih lebih ke umum. banyak Benar. kerjanya lebih banyak ke arah kerjanya. Tapi kalau kami kan tematik lebih ke arah kita bertemu setiap hari. Hmm. Kita membangun mereka dari segi mental, dari segi pembelajaran ini harus seperti ini loh. Jadi Iya. kesempatan kita bertemu dengan masyarakat sana, sekolah minggu muda-mudi kan otomatis lebih banyak kan Bante. Iya, Jadi untuk lebih berkesannya mungkin ya kami yang membangun secara mental ini. Iya. Karena kami dipertemukan selama 30 hari lebih itu bersama-sama Iya, kan. benar. Dari seneng, susah, kendala apapun. Jadi mungkin untuk hal berkesan untuk saya dan mereka sendiri itu lebih ke arah yang tematik ini Oh Bante. iya, makanya saya lihat Rama juga foto-foto dari Dito, Rendo. Nah, itu memang dulu ya anak-anak yang sedikit dalam artian lebih suka di rumah lah. Nah, begitu mereka aktif di Udawangsa, saya lihat aktif sekali ya. Sering ke wihara. seneng Pak. ke wihara. Nah, oh iya, jadi Rendo, siapa lagi? Dito, Anggi, Yanggi. Wedi. Nah, jadi mereka juga merasa, wah dengan adanya teman-teman Ketara Jasa ini wihara makin rame ya. Untuk kegiatan bersamanya seperti apa aja selama di Lenek atau selama di Buani? Bersama program Sama kita ya. Kedua Kedua kelompok. Iya. kelompok ini lebih ke Damasa Kaca Iya. online, Hmm. terus juga ada kursus dasar ajaran agama Buddha, juga ada seminar kesehatan waktu itu kami ngadain Bante. Oh ya, Jadi lebih ke arah program seperti itu sih, pembelajaran Canva, terus juga ada pengenalan untuk media digital seperti itu. Tapi kalau keluar dari itu juga kami mengadakan program tambahan, misalnya saja kami juga mengadakan waktu itu ada penanaman bibit juga ya, penanaman bibit di lingkungan Iya. wihara, terus juga program kerja bakti umum itu selalu kami adakan Bante. iya. Ini mungkin ada yang menjadi kesan yang unik ya. Biasanya tidak selalu makan siangnya di wihara ya, misalnya di Buani nih atau di Lenek. Kalau di Lenek sendiri sering nggak tidak menerima undangan makan di luar, misalnya pindah ke wihara A, wihara B. Ada pasti ada. Nah, itu kemana aja biasanya? Masih ingat nggak? Kurang paling sering itu kayaknya di Baru. Oh, di Baru. Mas. Nah, perjalanannya gimana nih? Jalannya ya lumayan. Lumayan Bagus. seru ya. Nah, kalau Mas Ila sendiri gimana? Hampir mungkin kalau bisa dihitung ya Bante, 1 minggu itu kemungkinan kita makan siang di wihara itu paling cuma 2 kali atau 3 kali, bahkan ada 1 minggu full itu kita makan siang di luar dapat undangan dari Iya. umat kan. Dan otomatis
yang saya temui yang undangan-undangan itu kan reguler juga ikut kan ya. Benar. Itu tuh ke daerah yang bisa saya katakan tuh bener-bener saya yang di Jawa itu nggak pernah lihat, terus Iya. sekali terjun, waduh jalannya seperti ini. Kayak di kemarin tuh ke Bimbi, Oh iya. ke Beriri, aduh Banti, Itu bener-bener memang medannya luar tidak biasa biasa. ya. Itu hanya bisa dilalui pakai sepeda motor. Dan beberapa dari sepeda motor pun juga yang dari muda-mudi Buan itu nggak bisa Iya. takut kan Bante, jadi otomatis dijemput kan. Iya. Dan antusias umat itu ternyata benar-benar luar biasa walaupun di daerahnya. Iya. Nah, karena kan yang PPM ini bisa dikatakan dari PTAB ya Anda ini adalah yang pertama kali kan Iya. ke Lombok. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa dari sekian banyak PTAB juga pasti ada anak-anak Lomboknya. Nah, mungkin itulah yang menjadi kesan yang membahagiakan sekali. Tidak hanya bagi para umatnya ya, yang tua-tua, tapi juga untuk anak-anak mudanya. Nah, barangkali apa sih yang menjadi pesan yang sangat menarik ya selama ada di Lomboknya? Ya, kesan dulu ya. Kesan. Kesannya gimana nih? Untuk semua umatnya nih Ya, utamanya di Budawangsa dulu lah untuk Rama ya. pasti sangat berkesan. Dan apalagi sudah mulai akrab sama umat sana, terutama muda-mudi sama ibu-ibu dapur. Iya. Kalau di Budawangsa kan setiap hari diganti-ganti Iya. kelompoknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 masa. Nah, begitu ingin perpisahan sedih tidak ya? Pasti. Pasti sedih. Pasti. Nah, Mbak Sela sendiri gimana? Kalau kesannya sih benar-benar ngena sih Bante ya, karena kalau kita di beberapa wihara kayak contohnya saya di Pahit ya, Heeh. untuk muda-mudinya kan semakin berkurang ya. Oh iya, benar. Nah, Kemarin benar saya kan? ke sana ya. Ya kan udah Bante ke sana. Nah, waktu di Buani yang muda-mudi segitu banyaknya, jadi waktu itu tuh kayak apa ya, setiap hari kita bertemu, kita saling bantu ini itu, terus juga ada acara apapun kami tuh selalu diajak bantu untuk yang reguler, mau ngopi nggak di sini gitu, kami Ah. kenalin di daerah sini, Oh, ada basar nih di Gondang, mau Iya. ikut nggak gitu. Berarti diajak ke Pantai Impos juga? Iya. Oh. Jadi beberapa di pantai-pantainya tuh kayak pantai mau ada bazar semua Iya. tuh kami tuh diajak, tapi kan nggak semua jadwal kami kan kadang juga berbenturan kan Bante, jadi Benar, nggak benar. bisa. Tapi ada kesempatan seperti itu kayak beda banget gitu kenanya Oh, Bante. iya. Kan kalau kayak di wihara di Pahit kayak gitu, oh ya muda-mudinya semakin berkurang, tapi di sana itu kayak berlomba-lomba untuk kalau bisa itu ya diperbanyak gitu loh Oh, Bante, iya. semakin optimal gitu Bante. Iya. Jadi pasti ngena banget. Secara data memang Buani lebih banyak Ramah dibanding di Budawangsa ya. Terlihat sekali ya. Jadi kalau acara event kemarin seperti futsal itu ya paling banyak dari wihara-wihara lain. Tapi ketika ada kegiatan event futsal tuh ikut bergabung juga melihat untuk support. Nonton. Tribun. Oh ya, Satu tribun. dari STIAB Putra Jasa ya. Nah, jadi ya barangkali itu ya pembicaraan kita pada kesempatan ini. Terima kasih sudah berbagi cerita. Nah, tentu di podcast kali ini pun ya kami meminta apa yang menjadi keinginan baik dari Rama, Sela, utamanya untuk teman-teman yang ada di Lombok, untuk anak-anak mudanya dari sisi pendidikannya, bagaimana untuk menambah pengetahuannya, apakah kuliah harus hanya di Lombok saja misalnya seperti itu, tapi Anda juga harus bisa keluar pulau ya untuk mengenal ternyata dunia pendidikan tuh asik kok, mengenal lebih banyak orang juga menambah relasi. Barangkali bisa diberikan pesannya utamanya untuk anak-anak muda yang di Lombok saat ini kemungkinan ada yang mau lulus SMA ya. Jadi bisa memberikan pesan bahwasanya kuliah itu seperti apa sih agar mereka juga tertarik. Lebih ke ini sih, untuk teman-teman yang di Lombok semuanya, jangan pernah takut untuk keluar pulau, khususnya dari pulau kalian, karena kehidupan di Jawa itu bisa dikatakan di STAB sangat luar biasa sih. Kita bisa berkunjung kemana-mana, terus juga kita bisa mendapatkan teman yang mungkin relasinya itu dari berbagai pulau, jadi kita bisa mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Untuk biaya jangan dipermasalahkan karena kita di STAB Kertarajasa tentunya juga memiliki banyak beasiswa dan juga beberapa hal-hal lainnya yang mungkin bisa dibantu oleh dari STAB Kertarajasa sendiri. Iya, Rama sendiri? Untuk anak-anak Lombok pastinya tetap semangat untuk sekolah, jangan takut untuk keluar pulau atau merantau, mencari pengalaman baik itu untuk sekolah atau kerja gitu. Jadi tetap semangat buat sekolah. Oke, jadi ya begitulah pembicaraan kami pada kesempatan kali ini dengan Rama dan Sela. Utamanya bagaimana sih kesan dan pesan mereka tentang kehidupan di Lombok selama di sana, ternyata mengasihkan juga.